Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tiada untayan kata yang terindah di pagi yang cerah ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk dan sujud kita benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu faraid atau ilmu waris, yang kita sedikit mereview pertemuan bulan yang lalu berkaitan dengan bagian anak laki-laki. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kajian ilmu waris bahwa sesungguhnya bagian anak laki-laki ada 3. Yang pertama, anak laki-laki mewarisi seluruh harta jika tidak ada ahli waris. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah anak laki-laki mewarisi seluruh harta jika tidak ada ahli waris. Contoh misalnya ketika ada orang meninggal dunia, dia hanya punya ahli waris 1 anak laki-laki, maka hartanya semuanya diperoleh atau diambil atau diterima oleh anak laki-laki kalau ahli warisnya cuma 1. Dan ini bulan lalu kita sudah jelaskan semuanya, Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan yang kedua, bagian dari anak laki-laki. Yang kedua adalah anak laki-laki bisa menerima asobah. Asobah itu artinya adalah sisa dari harta yang telah dibagi. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, dia punya warisan, kemudian pada saat itu dibagi waris ternyata masih ada sisanya, maka sisanya ini diberikan atau diambil oleh anak laki-laki. Salah satu contoh misalnya ada orang meninggal dunia, dia punya anak seorang laki-laki, dia punya ibu, dia punya bapak, dia punya istri. Jadi yang mati adalah laki-laki kan ya. Orang laki-laki meninggal dunia, dia meninggalkan anak laki-laki, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan ibu, dia meninggalkan bapak. Jadi ada 4 ahli waris ini. Maka dalam hal ini istri diberi dulu bagiannya, yaitu 1/8. Kemudian ibu diberikan bagian 1/6. Kemudian ayah atau bapak diberikan bagian 1/6. Nah sisanya kedua anak laki-laki. Ini disebut dengan asobah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat firman Allah di dalam Al-Quran yang pernah kita singgung ya di sini, dan pernah kita jelaskan di dalam ayat ini ya. Saya kira tidak perlu mengulang kembali. Namun ada beberapa hadis diantaranya bahwa bagian anak laki-laki adalah asobah, yaitu hadis posisi yang saya garis bawahi ini.
wa ya'khudul baqi ba'da ashabul furudi. Wa ya'khudul baqi, dan mengambil baqi itu sisa ya, ba'da ashabul furudi, setelah bagian waris diterima ashabul furud. Ashabul furud itu adalah keluarga dekat yang berhak mendapatkan bagian pasti. Itu namanya ashabul furud. Jadi keluarga dekat itu ada dua. Yang pertama adalah keluarga dekat yang dapat bagian pasti, yang disebut dengan ashabul furud, atau bahasa lain dzawil furud, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga dekat tapi tidak berhak mendapatkan bagian waris atau bagian pasti, disebut dengan dzawil arham atau ashabul arham, tidak dapat bagian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini adalah bagian anak laki-laki menerima asobah, menerima sisa setelah harta dibagi kepada ashabul furud, itu ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, contoh misalnya ada orang yang meninggal dunia, harta warisnya 1 miliar. Ahli warisnya adalah suami, ibu, kemudian anak laki-laki. Jadi ada orang meninggal dunia, ahli warisnya suami. Kalau dengan suami berarti yang mati situ istri. Ibu berarti yang mati. Kalau yang menerima waris ibu berarti yang mati suami. Ada lagi? Siapa? Kalau yang menerima harta waris itu adalah suami, tadi jelas ya. Sing mati istri. Pasti ya? Iya. Duduk, gitu. Duren, duduk keren. Tapi kalau yang menerima waris ibu berarti anak. Yakin? Anak ya? Oh ya wes. Bapak. Bapak, omang, ibu sampai bapak gak sudah dipisah, jangan ya. Ibu karena bapak ya bingung, bapak ya karena ibu ya bingung ya. Nah, kalau yang menerima harta waris adalah anak laki-laki, berarti yang mati siapa? Ibunya hidup gini loh. Bisa ibu, bisa bapak. Lah, kok ibu lo sih meger-meger. Lah di sini ini lah. Kalau yang menerima harta waris adalah anak laki-laki, berarti yang mati di sini. Yang mati ibu ada ini lah. Ibu baik arek cilik. Cek bingung ya. Iya. Wes tak baleni mana? Kalau yang menerima waris suami pasti ya istri, yakin ya. Wes nah misalnya. Soalnya ngitung waris itu durung sing mati sopo. Anak sing mati sik bingung yo. Ya tambah bingung ya. Kalau yang menerima waris adalah ibu, berarti yang mati anak, ya. Kalau yang menerima waris adalah anak laki-laki, berarti yang mati ibunya anak laki-laki. Itu dari ibu ya. Soalnya di sini kan ada suami kan gitu kan ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini
cara menghitung waris itu yang pertama adalah satu, yang mati siapa dulu, sing mati. Lah seperti ini kan harus tahu sing mati sopo. Yang kedua, ahli warisnya siapa. Yang ketiga, hartanya berapa. Jadi itu saja kuncinya. Nah, dalam hal ini Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berarti kalau di sini ada suami, berarti yang mati adalah perempuan, ya kan ya? Ya kan, sepakat ya? Berarti yang mati istri. Kalau di sini ada ibu, berarti yang mati adalah anak perempuan. Tapi kalau di sini yang menerima waris adalah anak laki-laki, berarti ibu dari anak laki-laki. Sepakat ya? Nah, ya sepakat. Ini poin itu jelas. Suami yang ditinggal mati istri karena dia punya anak, maka bagian suami adalah 1/4. 1/4 dari 1 miliar adalah 250 juta. Sementara ibu, jadi sing mati itu sing ibu gitu ya. Jadi kalau yang mati punya ibu kok dunduman waris, maka ibu ini harus dikatut harus dapat. Kenapa dapat? Karena bisa jadi harta yang dimiliki oleh mayit itu bisa jadi harta yang dulunya diperoleh dari seorang ibu. Ya, ini makanya ibunya mendapatkan bagian 1/6. 1/6 dari 1 miliar adalah 166 juta. Nah, karena di sini ada anak laki-laki, maka kembali kepada tadi, seorang anak laki-laki yakhudul baqi min ashabil furudi. Anak laki-laki mengambil bagi. Apa nek wong Jawa ngarani bagi? Iki ya sing digawe. Apa itu? Bagi kira-kira. Jadi bagi itu bahasa Arabnya adalah sisa. Anak laki-laki mengambil sisa. Dari 1 miliar diambil 250 untuk suami, diambil lagi 1/6, yaitu 166 juta untuk ibu, kemudian sisanya 584 diambil untuk anak laki-laki. Nah, disinilah yang disebut asobah. Bahasa Arabnya asobah, terjemahnya adalah sisa. Gampang saya kira. Jadi bagian anak laki-laki yang kedua adalah asobah. Bagian anak laki-laki yang pertama tadi apa? Mengambil seluruh harta karena tidak ada ahli waris yang lain, hanya dirinya sendiri. Contoh Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, monggo dijawab. Nek gak bisa saya jawab sendiri, nggak apa-apa. Ya, gitu. Ini dulu pernah kita sampaikan sejelasnya. Ada orang meninggal dunia, harta warisnya 1 miliar. Ya, ahli warisnya cucu laki-laki dari anak perempuan, ibu angkat, saudara laki-laki, anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan berapa? Dulu pernah awal-awal. Dulu lupa ingat, sekarang blank. Iya. Ngaji waris itu memang harus berlanjut ya, nggak apa-apa. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu adalah dzawil arham. Dzawil arham itu keluarga dekat yang tidak dapat bagian pasti. Dulu kan pernah ya kita sebutkan ada dzawil furud 17 ya kan? 10 dari kalangan laki-laki, 7 dari kalangan wanita. Nah, 10 itu anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki.
paman, misanan, ya, keponakan, kemudian suami, kemudian motek. Ada 7 dari kalangan laki-laki. Sementara cucu laki-laki dari anak perempuan tidak ada di dalam 10 tadi, ya kan? Pembagian waris untuk laki-laki kan ada 10, ya kan? Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki. Tak balik di mana? Anak laki-laki, cucu laki-laki. Ini kan cucu laki-laki dari anak perempuan. Berarti kan nggak masuk ke anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki, paman, misanan, ponakan, suami, muktik, orang yang memerdekakan Buddha, ya kan? 10 kan? Berarti kalau cucu laki-laki dari anak perempuan tidak masuk di dalam 10. Okay? Dulu pernah ingat, sekarang pernah lupa kan? Dulu pernah ingat, pernah kita sampaikan, ya, tapi tidak apa-apa. Terus pokoknya ngaji ini anu mau Bapak Ibu sama rumono ya. Jadi sama kangelan ya gak usah sedih gitu ya. Engko ngaji bingung nang mau wis mikir utang, mikir koperasi, durung lunas, engko ngaji tambah mikir mana wis sama rumono mawon. Jadi paham ya alhamdulillah, jadi gak paham ya innalillahi. Pokoknya seperti itu aja, santai aja. Jadi gitu kan ya. 10 orang dari pihak laki-laki yang berhak menerima waris, sementara cucu laki-laki dari anak perempuan tidak ada. Berarti ini tidak dapat waris. Nah, orang yang tidak dapat waris namanya dawil arha. Yang dapat bagian pasti namanya dawil furud. Menurut tok itu ya. Ibu, iya tak? Yakin? Oh iya wis, bakat kata apa? Wis paham ini kata tak jelas no ya. Saudara laki-laki, loh kok bisa? Karena ada? Oh iya, pinter namanya. Jadi tidak dapat saudara laki-laki itu. Nanti penjelasan tentang saudara laki-laki itu yo nek ngajine 3 bulan pisan kira petang tahun kalau ketemu ya. Penjelasan tentang saudara laki-laki petang tahun. Muga-muga sehat ya. Amin. Amin. Jadi saudara laki-laki itu terhalang oleh 4 orang yang menghalangi saudara laki-laki. Makanya nek ono dulur mati, gitu. Dulur sampean meninggal, so oke misalnya. Sama aja bangga dhisik, pagi oleh jawab ini. Aja bangga dulu, lihat dulu. Ya, di samping yang meninggal atau almarhum itu ada salah satu di antara 4 ini atau tidak. Yang pertama karena 4 ini menghalangi dulur saudara laki-laki. Siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek. 4 orang ini menghalangi saudara. Ini ada 4 orang ini sing jenenge dulur, jangan banyak berharap mendapatkan bagian waris. Loh bukan dulur kandunge, iya dulur kandung, tapi ono anak laki-laki ya, berarti tidak dapat bagian waris. Saya kira itu berarti harta 1 miliar ini diterima semuanya untuk anak laki-laki. Nah, di situ disebut dengan asobah. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika anak laki-laki lebih dari 1, maka harta waris dibagi bersama. Contoh misalnya ada orang meninggal dunia, hartanya sebanyak 1 miliar. Ahli warisnya 2 anak laki-laki. Sing siji jenenge Zaid, sing nomor loro jenenge Anto. Karena hartanya 1 miliar, anake loro ya padha lanange, maka Zaid mendapatkan 500 juta, Anto juga mendapatkan 500 juta. Ini kalau anaknya 2. Nah, contoh lagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Jika ada orang meninggal dunia hartanya 1 miliar, ahli warisnya adalah suami, ibu, ayah, 3 anak laki-laki, maka cara bagi warisnya adalah suami mendapatkan 1/4, ya, sama dengan 250 juta, ibu mendapatkan 1/6, 166 juta, ayah mendapatkan 1/6, 166 juta, baru kemudian sisanya, ya, 417 dibagi 3 anak. Berarti 417 dibagi 3, masing-masing mendapatkan 139 juta. Inilah yang disebut kedua bagian anak laki-laki mendapatkan asoba, sisa harta setelah, ya, dibagi kepada ahli waris, ya kan gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum melanjutkan yang bagian ketiga untuk anak laki-laki, monggo barangkali ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Ada yang tanya? Monggo. Nggih. Seorang menikah 2 kali. Kepengen rasanya ya. Terus? Satu katakanlah dari istri pertama dapat anak 2. Istri pertama dapat anak 2. Cerai. Terus menikah lagi dengan perempuan lagi, ada dapat anak 2. Iya. Terus? Berarti anak dari istri pertama berapa? 2. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Terus menikah lagi karena cerai. Cerai, iya. Terus menikah lagi dengan perempuan, punya anak 2. Jenis kelaminnya perempuan. Coba kita jelaskan di sini ya. Ya, kita lihat di sini. Mas, foto. Oh, udah. Kalau yang sini, oh enggak ada. Yes, anggap aja bersih ya, dianggap aja bersih ya. Ada seorang laki-laki, ya dah, menikah, ya, dengan seorang perempuan. Yeah. Pernikahan antara 2 orang ini punya anak 2, 1 laki-laki, ya, 1 perempuan. Itu Pak ya. Kemudian ini cerai pisah apa mati? Cerai ya, cerai. Anggap aja silang ya, silang. Okay. Kemudian laki-laki ini menikah lagi, ya kan ya? Laki-laki menikah lagi dengan perempuan. Dari pernikahannya punya anak berapa? 2. Jenis kelamin perempuan sama perempuannya. Nah, perempuan. Baik. Kemudian setelah ini yang mati laki-laki mati. Nah, kemudian ini laki-lakinya mati, begitu ya. Bagaimana cara membagi warisnya? Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkali-kali kami sampaikan bahwa harta waris yang dibagi itu adalah harta milik mayit. Ya, saya ulang lagi. Harta yang dibagi waris itu bukan harta bersama ketika dia menikah dengan istrinya. Karena ini kan istrinya masih ada, ya kan ya. Berarti masih ada pemilik harta bersama. Jadi harta itu ada 2, ada harta milik yang mati, ya kan. Wong Jawa ngarani donya gawan. Nah, itu ya, mati. Yang kedua harta bersama.
Karena di sini yang mati adalah laki-laki, maka yang dibagi adalah hartanya milik laki-laki. Ya, harta yang dimiliki bersama dengan istri, kalau yang ini kan ya, ini kan sudah dibagi ketika dia cerai, ya kan ya. Biasanya kalau cerai itu ada kalanya langsung putusan pengadilan, ya, cerai dan sekaligus juga pembagian gonogini atau harta bersama. Berarti ini kan mati selesai, apa istilahnya orang Jawa mengatakan mati hidup, ya, orang Jawa itu. Ada orang yang cerai hidup, ada orang cerai mati. Ini kan cerai hidup, ya kan. Ketika ini berpisah, maka hartanya pasti dibagi dua, kan gitu kan. Selesai, ya kan. Ini sambil melok ini. Kemudian di perkawinan antara ini dan ini hasilnya punya anak laki-laki dan perempuan. Karena ini masih muda, laki-laki menikah lagi, ya kan. Menikah lagi dengan seorang perempuan, hasil pernikahannya memiliki anak dua, yaitu perempuan dan perempuan. Nah, ketika ini mati, Bapak-Ibu sekalian, maka harta yang dibagi itu adalah hartanya orang yang mati. Harta gawan bersama dengan ini tidak dibagi. Kalau di sini tadi kan sudah habis, ya, dengan ini sudah habis. Berarti yang masih ada adalah ini, ya, dan ini adalah ini dan ini. Berarti ketika membagi waris, Bapak-Ibu sekalian, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ibu satu. Ibu ketika dia atau istri, ya, ibu dari ini istri, kalau ditinggal mati suami, maka ketika dia punya anak ini, ya, ini kan anaknya ini kan semua, ya, maka bagian istri adalah 1/8, gitu ya. Ya, 1/8. Ini insya Allah 2 bulan lagi nanti penjelasannya terkait dengan, ya, 2 bulan, ya, atau 3 bulan, ya. Ya, 1/8. Nah, kemudian tinggal anak-anak kan begitu kan, ya. Nah, karena anaknya ini laki-lakinya 1, perempuannya 3, maka harta waris dibagi berapa? Itu 2, 3, 4. Berarti harta waris dibagi berapa? Iya, 5, dibagi 5, karena laki-laki dapat 2 bagian. 1/8 itu berapa? 125 juta, ya. Kalau hartanya 1 miliar, ya. Ini 125 juta, berarti susuke 875 juta. Nah, gitu kan, ya. Anggap aja begitu gampang. Ini 875 juta ini dibagi 2, 3, 4, 5, dibagi 5. Itu, Pak. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1 masing-masing. Kira-kira begitu, Pak. Tapi yang dibagi ini, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah hartanya laki-laki. Bisa jadi dulu sebelum menikah dengan bapak almarhum ini, perempuan ini sugih misalnya, ya kan. Bisa jadi ketika ini pisah, ini kan apa namanya, duduk, ya, istilahnya duda, rabi menikah dengan perempuan sugih, rondo sugih. Nah, harta yang dibagi ini hartanya milik suami atau miliknya ayah dari anak-anak ini. Sementara harta yang dimiliki oleh perempuan ini sebelum menikah tidak perlu dibagi, gitu loh. Contoh, sebelum menikah dia punya rumah, dia punya pekarangan, si perempuan ini, ya, karena sugih, punya kos-kosan. Ini tidak usah dibagi, yang dibagi adalah harta milik ayah dari ini, maksudnya, artinya dari suaminya perempuan ini. Kira-kira begitu, Pak. Yang ini tidak punya harta. Sebelum menikah dengan perempuan ini nggak punya harta. Lah dulu peninggalan pembagian dengan ini kan masuk ini pegatan, masuk kami harta belas, gandol istilahnya.
sing lanang iki gandol gitu ya. Bisa jadi, mohon maaf ya, bisa jadi ya, mohon maaf. Ketika laki-laki menikah dengan perempuan, iki suge mau itu iki. Suge di omah akhirnya iki neblek ya, menikah ya, tidak ada popo, menikah gitu saja, tidak punya harta apapun setelah pernikahan kan gitu kan ya. Ya, kemudian ini cerai, ya gregetan mau nyambut gawe kan dia popo kan gitu. Mau itu kan pegang gitu ya. Akhirnya cerai. Nah, ketika cerai ya tidak apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Ya gelondongan, nggak punya apa-apa. Nah, ya gelondongan apa gelondongan ya. Akhirnya dia punya anak 2 ya, karena tidak dibagi, dia tidak punya harta kan gitu kan. Harta semua diperoleh dari perempuan. Nah, maka ketika menikah dengan ini, dia punya harta apa tidak? Saeleke mesti sendiri. Nek nggak ada, ya nggak ada yang dibagi. Ya kan? Kalau hasil pernikahan dengan ini, itu namanya harta gonogini atau harta bersama. Itu ya. Contoh misalnya ketika berangkat menikah tidak punya apa-apa, kemudian lama-lama kredit rumah 10 tahun lunas, masih sing ngangsur sing perempuan, ya. Tapi yo podo itu namanya gonogini karena diperoleh setelah terjadinya perkawinan. Gitu ya. Berarti kalau dia punya rumah, harganya di peruntas 400 juta misalnya ya. Lha bensin nyicil aku jadi sing wedok. Iya tapi ku uripe wong loro. Ya begitu kan ya. Berarti ini dibagi 2. Misalnya harganya rumah 400 di peruntas, berarti masing-masing pembagiannya 200. Nah, 200 ikilah jadi wong Jawa ge bondo rabi ambek si perempuan ini. Ya, akhirnya si perempuan itu wedhus jahat, matilah si laki-laki ini ya. Ya kena jantung diseneni, sentaki yang wong wedok iki. Akhirnya gak suwe kaku mati. Lah berarti mati, dia masih punya harta yang 200 tadi kan gitu kan. Nah, inilah yang dibagi waris. Sementara misalnya dia punya rumah, iki rondo sugih, ini bahasanya ya rondo sugih ayu ya. Ya, ini nah, hartanya yang awal tidak bisa dibagi. Harta yang dibagi adalah harta murni milik si laki-laki. Bisa jadi dari hasil perkawinan ini kemudian mendapatkan gono gini. Nah, dari sini 200 juta ini berarti 200 juta inilah yang perempuan mendapatkan 1/8 dari 800, kemudian sisanya dibagi sesuai dengan setelah dikurangi 1/8. Begitu kira-kira. Ada yang lain? Oh, nggih, monggo. Oh, habis ini Ibu, nggih, monggo. Jenengan dulu. Bagaimana cara membedakan harta bersama dengan harta bawaan? Satu ya. Iya. Nah, keduanya itu misalkan contoh kasus seorang wanita menikah dengan laki-laki dari nol keduanya ya. Iya. Lalu wanita tersebut jadi TKW. TKW, ya. Terus mendapatkan harta, apakah dikategorikan harta bersama? Yang pertama membedakan. Syarat dikatakan harta bersama. Iya. Harta bawaan. Harta ada harta waris, ya. Waris ada bersama. Akhirnya ya. Bersama. Harta yang dibagi adalah harta waris. Ini ya. Nek harta bersama dibagi ketika berpisah atau cerai, gitu ya. Nah, harta waris setelah terjadi perkawinan ini bagaimana? Bisa jadi harta waris ini adalah harta diperoleh sebelum menikah, sebelum menikah. Laki-laki, perempuan sadurunge rabi, si laki-laki anggaplah ini laki-laki ya. Laki-laki punya rumah nang peruntas, punya mobil, ya, punya bidak, apa namanya bidak di pasar, tempat jualan gitu kan ya. Nah itu. Nah, kenapa? Setan ya, setan. Ada 3 harta yang dimiliki oleh laki-laki sebelum dia menikah. Nah, setelah menikah, nah dia punya rumah, punya rumah setelah menikah. Nah, rumah yang dimiliki bersama dengan istri ini harta bersama.
Ketika kemudian si laki-laki mati, maka Bapak-Ibu sekalian, rumah ini nggak perlu dibagi karena rumah ini harta bersama. Yang dibagi itu adalah rumah hasil miliknya dia tadi sebelum menikah, bidak atau stan tadi ya, atau mobil 3 jenis tadi, itu yang dibagi waris. Sementara rumah yang diraih secara bersama ini namanya harta bersama. Atau harta waris ini bisa jadi tidak hanya sebelum menikah, bisa jadi setelah terjadinya pernikahan atau perkawinan, dia mendapatkan warisan dari almarhumah orang tuanya. Setelah menikah selama 10 tahun gitu, ibunya meninggal dunia, dia dapat warisan 1 miliar dari bapak ibunya yang baru saja meninggal. Nah, 1 miliar itu namanya harta waris. Sing biasa gak patek ndek dhuwit, cekelane dhek 10.000, 20.000, oleh warisan 1 miliar kaget semaput mati dene ya, misalnya ya. Semaput wong 1 miliar itu gede ngene ya. Biasanya cekelan 10.000 paling banter 200.000 nang dompet. Kok mau warisan 1 miliar kaget dodone sesek mati sih dia. Nah, 1 miliar itu namanya harta waris karena harta diperoleh setelah perkawinan tapi didapat dari almarhumah itu. Atau itu bisa menjadi harta bersama manakala begini. Sebelum dia meninggal dunia dia bilang, "Dek," kepada istrinya, suami pada Dek, "Ini harta yang saya peroleh dari almarhum orang tua saya atau almarhumah orang tua. Ya sudahlah, ini saya jadikan satu dengan harta sampean." Nah, niatnya jadi siji. Nah, ini berarti harta bersama. Tapi kok meneng-menengan moro-moro duit nang gone rekening bank, gak eruh nek moro mati nang rekening bank ono duit 1 miliar misalnya. Nah, 1 miliar inilah disebut harta waris. Atau yang ketiga, bisa jadi dia mendapatkan hibah ya dari orang lain. Ya karena dia berjasa dengan apa orang lain itu akhirnya dapat hibah, terus kamu tak kasih hadiah mobil baru misalnya, atau dia ikut undian misalnya, kemudian dapat hadiah 1 unit mobil Innova terbaru ya, 400 juta ya lebih ya misalnya sing terbaru itu ya. Kaget, biasa sepedaan Yamaha 75 gitu kan ya, orang numpak itu kaget mati lah ya dia itu. Nah, ini namanya harta waris. Jadi harta yang diperoleh sebelum menikah bisa jadi setelah menikah tapi mendapatkan hadiah atau warisan orang tuanya. Itu namanya harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya. Itu yang pertama, bisa diterima? Nggih, itu ya. Minimal 3 itu. Yang kedua tadi apa? Pernikahan suami istri. Pernikahan laki perempuan menikah terus oh iya, perempuannya jadi TKW, iya terus? Itu mendapatkan harta itu masuk kategori harta. Ketika jadi TKW, sing nang omah, sing lanang, sing wedok nyambut gawe nang TKW, ketika jadi harta apa? Harta bersama. Iya, itu harta bersama. Ibu tadi ada yang tanya, nggih, nyen sewu. Nggih. Orang tua punya harta. Iya. Iya. Begini, Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf. Membagi waris itu idealnya adalah ketika dia pemilik harta telah meninggal dunia. Itu normalnya ya. Kalau dalam tafsir Jalaluddin Asyuti namanya al-mutawaffun, yaitu harta pemiliknya adalah telah wafat. Ini normalnya. Tapi bisa jadi dalam satu keluarga, misalnya anak itu ono anak siji sing Pak senengane cekelan lading. Nah, awas kalau bapak mati tak PKB donyane bapak. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini kasuistis tertentu ya. Itu kalau dalam bahasa kaidah fikih itu ada istilah darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, gitu kan ya. Menghindari sesuatu
yang membahayakan itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari harta itu. Mestinya manfaatnya kan dibagi secara agama, tapi kemudian ada anaknya yang berbablek, begitu ya. Ini bisa dibagi, tapi kalau bisa baginya tidak semuanya, Bu. Contoh misalnya dia punya rumah 3. Yang pertama rumah Indo, ya kan, 3. Ada rumah yang rumah ya, penapi rumah gitu ya. Ya, rumah 3. Anaknya 2 laki-laki, ya, ambek sing dapat mau 2 perempuan, ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ini adalah omah Indo. Sebaiknya kalau almarhum belum meninggal dunia, sebaiknya rumah yang ditempati almarhum ini jangan dijual dulu. Kenapa? Bisa jadi orang pemilik harta sebelum meninggal dia mati langsung tes enak ya. Tapi nek mati loro diabetes suwe gak waras-waras ngoro amputasi, ngoro nek jantung, obat kono, obat kene. Iku boleh kadung dibagi sadurunge mati. Ya. Iya nek anake tegas kabeh gitu. Ya iso-iso keleleran sapa sing kate mbayari loro ngono rumah sakit iki. Iso-iso jenengan anak bapak iso kono ya anti jompo ngono. Ngoten niku Bu, makanya boleh sekiranya jangan dibagi semuanya. Disisakan jagane bene lah almarhum punya sangkut paut, punya hutang janji sing anak-anake gak ero, utawa almarhum lali waktu dia sebelum meninggal punya hutang nang warkop misalnya, biasanya ngerokok ngopi gak bayar blas gitu ya, nyatet ngene ngebon gitu kan ya, durung kebayar kedisian mati. Lah ini sebaiknya yang dibagi boleh Bu, yang dibagi jangan semuanya. Di situ dibagi juga tidak apa-apa ketika sebelum meninggal. Ini rumah yang 2, ini rumah ini harganya misalnya 500, yang ini rada gede, ini harganya 600. Berarti kedua-duanya 1 juta, 1 miliar 100 kan gitu kan. Ini 500, ini 600 ya, 1 miliar 100 ya dibagi anaknya. Anaknya ini kan 4, laki-lakinya 2, perempuannya 2, ya dibagi berapa berarti? 6 ya, dibagi 6. Nggak boleh langsung disertifikat no gak apa-apa. Boleh ya itu. Tapi rumah ini masih ada. Nah, kalau rumah ini masih ada, ini dibagi setelah almarhum tadi yang punya rumah meninggal dunia. Jadi omah iki ora sing gawe jogo-jogo bene diutang, bene dijanji tadi itu lho Bu ya. Bene bapakne mati gak langsung tes ya, tapi sakit ini sakit itu, berobat ini berobat itu dari harta ini gitu loh ya. Kadang-kadang wong loro wong tuwa ngapunten nggih. Ya alhamdulillah jangan sampai terjadi di sini. Jadi harta wis kadung dibagi entek. Bapak iki melok anak. Lho ngene iki ge uncal-uncalan bapak iki. Wis ya temen melok anak sing kono ya. Melok kono kalau gak kerasan kono ya melok akhirnya susu degeten nang gone panti jompo wong ngeten iki. Sakno soalnya apa? Wis gak ndek omah omahe wis dibagi. Makanya di sini Islam mengajarkan ya, di dalam Al-Qur'an ada tafsir Jalaluddin Asyuti al-mutawaffun lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan sanak kerabatnya. Begitu pula walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Aqrabun di sini dalam kurung tafsir Jalaluddin menjelaskan yang disebut dengan orang tua dan sanak kerabat di sini adalah sanak kerabat al-mutawaffun yang telah meninggal dunia. Sanak kerabat dan orang tua yang meninggal dunia. Sanak kerabat itu dulur mati lah, dulur kan namanya sanak kerabat. Itu Bu ya. Idealnya, normalnya setelah dia meninggal. Baik, gitu Bu kira-kira, nggih. Nah, ini sebetulnya boleh menggunakan hibah dulu dengan alasan kepada notaris atau ke pengadilan agama ya. Itu dengan alasan seperti itu, pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya, jadi
Jadi kalau bisa ada hitam di atas putih ya gitu ya. Atau setidaknya ya menuliskan catatan yang bermaterai, nek bernang notaris. Sehingga catatan ini sebagai bukti autentik gitu ya. Nah, setelah ditulis seperti itu, sebaiknya warisannya sesuai dengan ketentuan agama. Jangan kemudian misalnya orang tua berpesan, nak, engko nek bapak mati, iki lanang loro, wedok loro, wis demen bareng papat padha kabeh. Itu tidak boleh. Itu wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Sementara di dalam Al-Baqarah 180 ya Allah memerintahkan kepada kita, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Wasiat yang baik. Nek wasiat dumen padha kabeh iku wasiat yang tidak baik. Kadang-kadang sing para lho gak iso iki lho wasiate bapakku biyen kon ngedum bareng, enggak bisa. Wasiat yang baik adalah wasiat sesuai dengan ketentuan agama. Atau bisa karena yang laki-laki dia Pak, tulisan Pak, sing separo kekno aku ijen jenenge sing lanang Pak blek diancam ambek gladi ngene iki. Nah, ini tidak bisa. Ini wasiat yang tidak baik. Tapi kalau masih hidup kan, boleh berbagi batas. Misalkan kalau Hibah, iya. Kalau hibah boleh. Iya, tadi maksudnya wasiat untuk warisan dan pembagiannya yang ditanyakan ibu itu bagaimana warisan dibagi sebelum mati. Tapi kalau hibah boleh. Ini beda ya Bu ya. Hibah contohnya dari dua rumah ini, wis nak iki omah sing kita hibahno sing sampean lanang loro ya, iki wedok loro ya, katakanlah sing besar ini untuk laki-laki, sing kecil untuk perempuan ya. Itu nan hibah itu harus sifatnya adil. Itu adil. Ya adil bagaimana? Ya sesuai dengan komposisi pembagian agama. Kenapa? Karena harta ini adalah harta waris ketika dia meninggal dunia. Begitu. Jadi boleh dihibahkan. Kecuali dihibahkan kepada orang lain, gitu ya, atau bukan ahli waris. Tapi syaratnya maksimal sepertiga. Kalau lebih dari itu harus izin ahli warisnya. Ada yang lain? Nggih, monggo. Nggih. Sebelum menikah, ya. Lisan. Tidak disaksikan. Iya, tidak disaksikan. Artinya itu kayak semacam kayak klaim gitu ya, langsung di tanahnya dibalik nama, hanya karena dianggap pernah merawat gitu ya. Pernah tapi artinya kan setelah kami meninggal pernah gitu ya. Ini kan terjadi di suami saya gitu. Apakah harta yang diklaim tadi, yang tadi tidak disaksikan oleh saudara lain itu tidak disaksikan? Tidak disaksikan. Tapi orang tahu bahwa itu karena sudah baik nama, tanya yang dari orang tua yang meninggal tadi gitu ya, sudah diberi nama sawah yang sangat luas. Apakah sawah yang luas tadi itu masih bisa dibagi oleh saudara? Bisa dibagi. Artinya masih jadi bermasalah. Iya. Karena yang pertama adalah tidak ada bukti autentik bahwa harta itu adalah milik si A atau si perempuan tadi. Kalau sudah balik nama. Iya, balik nama itu gampang. Artinya begini, kadang-kadang ada orang donyane akeh, khawatir kecekel polisi ya di atas namakan siapa, nama siapa, banyak, ya kan? Kayak Sambo biar satu lagi itu kan, rekeningnya nama ini, itu duit Sambo aslinya gitu loh. Itu bisa, bahkan tanah pun bisa. Monggo sama punya tanah banyak atas nama saya, monggo silakan gitu. Kapan-kapan sama minta enggak apa-apa. Nah, itu seperti itu dalam aturan hidup bermasyarakat. Tapi agama tetap harus ditegakkan, tidak bisa. Tilka hududullah, itu adalah ketentuan Allah. Makanya kalau tidak ada saksi, tadi yang pertama kan harus ada bukti fisik ya. Ketika ada perjanjian ya maka harus ada tulisan ya gitu kan, apa notaris, apa bermaterai kan gitu ya. Ayatnya kan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu kan gitu ya. Apabila kamu melakukan perjanjian jual beli hutang piutang yang belum jelas,
hendaklah kamu catat. Catatannya tidak ada kan gitu ya. Tidak ada catatan, saksi juga tidak ada. Orang-orang memahami bahwa dia itu karena dia merawat orang tuanya, seolah-olah harta itu adalah milik dirinya. Tidak bisa. Merawat orang tua itu tidak bisa diklaim, bahasa orang sekarang ya, diklaimkan dengan harta waris. Merawat orang tua itu bagian dari birrul walidain kepada orang tua. Ganjarannya gede. Gak bisa diklaim, nocak. Aku merawat wong tuwa setahun nek ngene ya. Saman moro-moro teko dundung waris iki sing wedok sing ngrawat. Sing teko sing lanang. Wis nek ngono sampai separuh puncak begitu atau minimal sama dengan saya, ndak bisa. Kebaikan orang tua tetap birrul walidain, ganjarannya gede, tidak bisa diklaim. Kecuali sebelumnya ada perjanjian. Wis ngeten nggih dulur-dulur, bapak ini lak sakit ya. Gimana bapak kan punya warisan. Nek tak dol gak mungkin, iso-iso cepet murah. Wis biaya sakitnya orang tua sementara tak tanggung dulu. Nanti gampang penyelesaiannya. Kan gitu kan? Loro-loro ngobati rumah sakit kono, rumah sakit kono, enteknya 500 juta. Gitu kan? Nah, biaya 500 juta ini yo sik gak waras masih sekitar 500 juta. Jenenge qadarullah ya. Dia meninggal dunia. Nah, ini bisa diklaimkan ketika ada perjanjian di depan. Gitu. Nah, warisannya bapak berapa? Warisannya 300, kurang 200 lah, 200 itu dianggap sedekah. Nek warisannya 1 miliar, biayanya 500, berarti diambillah dia 500 dulu, baru yang 500 dibagi. Makanya sekali lagi, memang dulu belum ada informasi seperti ini. Kalau sudah terjadi, ayo kita mencoba untuk membagi harta waris ini sesuai dengan ketentuan agama. Karena apa? Kalau tidak, Allah melihat gerak-gerik kita. Setiap apapun yang kita miliki, kenikmatan yang diberikan oleh Allah pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Summa latus aluna yauma idzin anin naim. Nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban SPJ biar kon oleh duit sak meniki kita kondi. Nah, itu. Ini pertanggungjawaban di akhirat. Bisa jadi siksanya di akhirat, bisa jadi harta yang diperoleh tidak barokah karena haknya saudara atau keluarga di PKB. Gitu kira-kira Mas, monggo diingatkan kembali ya. Kalau kesulitan telepon saya saja Bapak. Oh iya, tempo hari ada jamaah sini. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya jamaah Al-Mahdi. Iya ya, tapi gak ruang yang profil wajah gak anu tak jawab aja gitu. Kadang nanti takon sultan, takon telepon konang omah begitu, ndak apa-apa. Ngoten Mas nggih. Ayo kita mencoba di sisa-sisa hidup kita ini, ayo kita luruskan untuk senantiasa menegakkan ketentuan agama. Tilka hududullah. Ini semua adalah ketentuan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan Allah, dia adalah orang yang zalim. Banyak ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul dzalimun, dan yang lainnya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Mari sing oleh warisan wakil sing gak bener, ayo dihitung maneh setelah kita melihat pembagian waris sesuai dengan ketentuan agama. Kalau dulu warisan sing bagito apa bagito sing dibagi roto, nah gitu kan ya. Ayo dihitung maneh sesuai dengan ketentuan agama. Mas, kowe kok biar duduk warisan gak ngerti. Tiba-tiba ini ngajinan Al-Mahdi bagine ngene Mas. Nah, itu monggo silakan. Nek kesulitan telepon saya. Ini sering terjadi, ada orang ngaji seperti ini di daerah Sidoarjo sana. Orang tuanya ada di situ, anaknya ada di Kalimantan. Jadi saya pakai telepon video conference gitu ya, ngobrol dengan orang yang di Kalimantan. Eker-ekeran. Ya. Pertama dari si A dulu, si A ceritanya enak. Ternyata setelah saya selesaikan cerita itu, si perempuan ngamuk, Pak Ustadz, ceritanya tidak begitu Pak Ustadz. Jadi cerita yang saya tanya, yang saya tangkap dari si A, ternyata tidak sama dengan yang di Kalimantan itu. Akhirnya ya terjadi miskomunikasi. Ya kita selesaikan di situ. Ada yang lain? Satu lagi? Cukup?
Ya, saya kira itu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita ingat-ingat nanti pertemuan ke depan adalah anak laki-laki dapat 2 bagian bersama dengan anak perempuan. Jadi ini dalilnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.